Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an diuji dengan lilitan tumpukan hutang. Suatu ketika, sebelum kemasyhuran nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah tersebar ke seluruh penjuru Baghdad, beliau diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yaitu berupa lilitan hutang yang menggunung. Yang pertama, datangnya ujian. Pada masa mudanya, Syekh Abdul Qadir hidup dalam keadaan kezuhudan dan kefakiran. Beliau sering berhari-hari tidak makan, mengganjal perut dengan batu. Suatu saat, beliau harus menanggung nafkah para santrinya yang datang dari berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Sementara itu, tidak ada sepeser pun harta di tangan beliau. Demi menjaga kehormatan para penuntut ilmu, beliau terpaksa berhutang kepada beberapa pedagang di pasar Baghdad. Hari demi hari, hutang itu bertambah. Para pedagang mulai menagih, sebagian dengan lembut, sebagian dengan kasar. Jumlahnya mencapai puluhan dinar emas, jumlah yang mustahil bagi seorang yang zahid yang hanya berbaju wal kasar. Kedua, kesabaran di tengah tekanan. Setiap pagi, para penagih hutang berdiri di depan pondok beliau. Namun Syekh tidak pernah mengeluh. Beliau tetap mengajar, tetap berzikir, tetap melayani tamu. Wajahnya tenang, seolah tidak ada beban yang menindih pundaknya. Murid-muridnya gelisah. "Wahai guru, izinkan kami meminta bantuan kepada para dermawan," itu pinta mereka. Syekh hanya tersenyum. "Anakku, jika aku meminta kepada makhluk, lalu di mana letak tawakalku kepada Al-Khaliq? Hutang ini bukan antara aku dan mereka, tapi antara aku dan Allah yang menggerakkan hati mereka untuk memberi pinjaman." Malam-malam beliau lalu dengan sujud panjang dilaluinya. Dalam doanya beliau berbisik, "Ya Allah, Engkau yang menjadikan aku berhutang, maka Engkau pula yang berkuasa melunaskannya. Aku tidak takut para penagih, aku hanya takut jika hati ini berpaling darimu karena urusan dunia." Nomor 3, pertolongan yang tak disangka-sangka. Puncaknya, seluruh pedagang sepakat datang bersamaan. Mereka mengepung pondok beliau dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, lunasi hutangmu hari ini, atau kami seret engkau ke pengadilan." Di saat itulah terdengar derap kaki kuda. Seorang utusan Khalifah Bani Abbasiyah datang tergesa-gesa membawa kantong-kantong penuh dinar. Dengan wajah penuh hormat ia berkata, "Wahai Syekh, semalam Khalifah bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, di Baghdad ada kekasih Allah yang sedang kesulitan karena hutang. Lunasi hutangnya, jika tidak maka kerajaanmu akan binasa. Maka inilah 1000 dinar emas sebagai hadiah dari Khalifah, dan beliau memohon doamu." Syekh Abdul Qadir menengadahkan tangan. Air matanya jatuh, bukan karena hutangnya akan lunas, tapi karena Allah menunjukkan bahwa dia tidak pernah
Dia Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertawakal. Nomor 4, hikmah yang diajarkan. Beliau panggil semua pedagang, lalu dilunasinya seluruh hutang hingga tidak tersisa 1 dinar pun. Kelebihan harta itu beliau bagikan kepada fakir miskin dan para santrinya. Setelah itu beliau berkata kepada murid-muridnya, "Wahai anakku, inilah pelajaran bagimu. Hutang adalah ujian kesabaran. Jika engkau jujur, sabar, dan tidak lepas dari pintu Allah, maka Allah akan melunasi dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan takut miskin karena berbuat baik. Takutlah jika hatimu miskin dari yakin kepada Allah." Sejak hari itu, karomah beliau semakin masyhur. Orang-orang menyebut peristiwa ini sebagai karomah lunasnya hutang. Bukti bahwa tawakal yang hakiki tidak akan pernah disia-siakan.